Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari yang ke-9 tanggal 9 April dan masih dengan hashtag saya Stay Alive dan stay at home juga stay safe bagi teman-teman semua yang masih bekerja. Nah besok 3 hari ke depan saya rasa semuanya berhenti beraktivitas di luar rumah karena libur panjang dan semuanya benar-benar stay at home. Umat Nasrani akan beribadah baik itu Jumat Agung dan juga hari Minggu merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Happy Passover. Nah, karena besok adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus, maka saya ingin membuat prolog sebelum kita besok mendengar karya terbesar yang Bapa Surga kerjakan, yaitu menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Yang saya ingin sharingkan hari ini adalah seperti sebelumnya saya bilang, hanya diperlukan satu orang paling tidak untuk menjadi korban dan dikorbankan untuk ada yang namanya sebuah karya penebusan itu ya. Nah, di sini di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 saya ingin cerita tentang seseorang yang pendapatnya itu dipertimbangkan oleh Tuhan ketika Tuhan ingin mengeksekusi apa yang menjadi keputusannya. Seorang yang bernama Abraham atau Bapak Abraham yang dikenal sebagai Bapak orang beriman, yang Tuhan sendiri mengakui bahwa dia adalah sahabatnya. Sampai kalau kita baca di perikop ini, Tuhan itu berpikir begini, masa aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan? Nah, waktu itu Tuhan setelah dia mendengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, tentang betapa jahat dan bejatnya kota-kota itu, maka Tuhan sendiri yang bilang gini, aku ingin ngecek sendiri nih, mau turun bener gak nih kejadiannya seperti itu. Dan ini juga membuat saya mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa sebab, tanpa dia mengecek terlebih dahulu. Jadi nggak ada itu pekerjaan yang Tuhan lakukan itu sesuatu yang iseng atau ada apa, nggak ada alasannya gitu ya. Karena di sini kita lihat ketika Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan, maka ada keluh kesah yang disampaikan kepada orang. Nah, ini saya rasa yang berkeluh kesah adalah orang-orang benar yang masih ada di kota itu atau di sekitar kota itu yang menyampaikan bahwa kota Sodom dan Gomora ini benar-benar sudah begitu parah, sudah begitu bejat ya, sangat besar kata firman Tuhan dosanya. Nah, sampai keluh kesahnya itu terus menerus sehingga Tuhan menerima dan Tuhan bilang gini, aku mau lihat benar nggak gitu ya. Dan kemudian kalau benar dia akan menghancurkan, dan itu adalah benar, dan sampailah keputusan itu Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian dia menyampaikan kepada Abraham ya, dan Abraham di ayat 23 berkata, dia mendekat kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Artinya pada waktu dia bertanya seperti itu, Abraham berharap di dalam kota-kota itu ada orang benar. Nah, bagaimana sekiranya ada 50 Tuhan? Apakah engkau akan mengampuni? Tuhan bilang, kalau ada 50, aku tidak akan hancurkan. Tapi kemudian Abraham sadar, kemungkinan 50 gak ada ya, saking kota itu begitu bejat. Gimana kalau berkurang 5 Tuhan, 45? Tuhan bilang, kalau 45 gak akan dihancurkan. Abraham mikir lagi, jangan-jangan gak ada 45 ya. Gak ada 45, gimana kalau 40 Tuhan? Tuhan bilang kalau 40 gak dihancurkan. 40 mungkin gak ada nih, karena kota itu benar-benar luar biasa tuh jahatnya. 30 Tuhan? Kemudian Tuhan menjawab gini, kalau 30 juga enggak. 30 enggak, ada atau enggak ya menurut Abraham? Kalau 20 gimana Tuhan? Tuhan bilang, ya kalau 20 enggak deh. Tapi Abraham mikir lagi, kota itu sangat besar dosanya. Jangan-jangan 20 enggak ada, mungkin cuma 10. Dan dia datang lagi kepada Tuhan, dia bilang gini, Tuhan kalau cuma 10 gimana? 10 ayat 32 dia bilang begini, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, Tuhan bilang gini, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Dan 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Teman-teman bisa gak bayangkan?
kalau sekarang yang terjadi di seluruh dunia ini karena sebetulnya ada keluh kesah yang disampaikan oleh orang-orang benar kepada Tuhan, mungkin juga termasuk oleh kita. Waduh, udah terlalu banyak orang jahat, udah terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang jahat, udah terlalu banyak kabar jahat juga yang terjadi, sehingga kita tahu ada banyak umat manusia yang mungkin udah gak bisa dibilang manusia karena kelakuannya sama seperti binatang. Dan mungkin keluh kesah itu terus menerus disampaikan kepada Tuhan oleh orang benar. Dan akhirnya Tuhan mengecek sendiri dan Tuhan bilang gini, oke, benar. Maka datanglah si COVID-19 itu sebagai wujud yang dikerjakan Tuhan atas apa yang diminta oleh orang-orang benar yang berkeluh kesah atas dunia ini. Saya mungkin saja salah dengan interpretasi saya, tapi yang saya mau katakan, kota Sodom dan Gomora yang tadinya mau dihancurkan Tuhan bisa tuh mengubah apa yang menjadi keputusannya, karena ada seseorang yang bernama Abraham. Waktu itu Abraham mengambil posisi standing in the gap, minta, memohon belas kasihan Tuhan. Bahkan dia berkali-kali takut salah, sampai dia terus melakukan tawar-menawar itu. Ya. Dan Tuhan bilang, ya udah kalau 10. Sedihnya, di kota Sodom dan Gomora itu, bahkan tidak ada 10 orang benar. Dan lalu kita baca lagi di pasal 19, Sodom dan Gomora itu akhirnya dimusnahkan. Tapi ketika Tuhan ingin menghancurkan dan membinasakan seluruh orang yang tinggal di sana, ayat 29 berkata, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Waktu Tuhan mau menghancurkan, still masih Tuhan mengingat kepada Abraham. Karena dia mengingat Abraham, dia menyelamatkan Lot. Lot yang seharusnya menjadi proyek terakhir Tuhan. Lot, istri, 2 anak, dan 2 calon mantunya yang akan diselamatkan. Tidak ada orang benar juga. Hanya 3. Karena istri Lot, dia memalingkan muka. Dan 2 calon mantunya tidak menganggap serius apa yang dikatakan oleh 2 orang malaikat yang mampir ke rumah Lot. Hanya Lot dan 2 orang putrinya yang diselamatkan. Saat ini kita mungkin bisa mengambil bagian seperti Abraham, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, dan kemudian memberanikan diri berkata kepada Tuhan, Tuhan, masih banyak orang benar yang berseru, yang berdoa, yang memohon belas kasihan Tuhan. Izinkan COVID-19 ini boleh stop Tuhan. Izinkan COVID-19 ini boleh berhenti sesegera mungkin. Karena saat ini yang kita berdoa, kita bilang masih banyak orang benar Tuhan. Hanya perlu seorang Abraham untuk memberanikan diri, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan untuk membuat Sodom dan Gomora itu tidak dibinasakan. Mungkin hanya dibutuhkan seorang saya untuk berdoa juga kepada Tuhan agar Tuhan melewatkan virus COVID-19 ini di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah keluarga besar saya, di tengah-tengah komunitas saya, di tengah-tengah kota di mana saya tinggal, di tengah-tengah negara di mana saya tinggal, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mari kita memberanikan diri untuk standing in the gap, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama-sama berseru,
Tuhan, izinkan COVID-19 ini boleh stop menyebar saat ini. Boleh stop menyebar. Dan tidak akan ada lagi kemurkaan yang Tuhan nyatakan. Karena masih ada orang benar. Karena masih ada orang benar. Teman-teman, besok kita akan memperingati karya terbesar Tuhan. Hari ini kita bisa melakukan dulu bagian kita. Menyediakan waktu untuk sama-sama berdoa. Saya rindu sebelum saya menutup renungan saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya semua kekhawatiran, semua ketakutan karena COVID-19 ini boleh Tuhan lalukan dari kehidupan setiap kita yang sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini karena kami kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa alasan yang jelas, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kami juga berdoa Tuhan kalau saat ini kami ingin mengambil bagian berdoa kepada Engkau, standing in the gap antara umat manusia dan Engkau, memohon belas kasihan agar virus COVID-19 ini boleh segera berhenti penyebarannya, stop, supaya tidak ada lagi orang yang dibayang-bayangi dengan ketakutan, kekhawatiran, maupun bayang-bayang maut. Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib. Segala kutuk telah dipatahkan. Semua dosa telah Kau tanggung, termasuk dosa sakit penyakit. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu masih ada sampai sekarang. Dan kami mempercayai dengan iman kami, Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami ingin melepaskan berkat bagi keluarga kami untuk tetap sehat, tetap kuat, tetap tenang, tetap berpengharapan. Kami melepaskan berkat untuk komunitas di mana kami ada Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi kota di mana kami tinggal. Tidak ada orang-orang yang jahat yang saat ini akan mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Tidak ada orang-orang yang dengan kritik-kritiknya berbicara dengan nyinyir dan tidak melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu. Kami berdoa memberkati Indonesia, berdoa memberkati Bapak Jokowi dengan seluruh menteri dan seluruh pemimpin daerah sampai daerah yang terkecil. Berdoa memberkati Bapak TNI dan juga kepolisian yang melakukan tugasnya. Kami tahu Tuhan, ini harus kami lewati. Kami tahu semua harus kami hadapi. Tapi menghadapi ini kami tidak sendirian. Kami punya Engkau. Kami punya orang-orang yang mensupport kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan waktu yang sangat singkat, semua ini akan stop dan selesai. Dan kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau bersama-sama lagi Tuhan, di dalam sebuah komunitas, di dalam ibadah-ibadah kami yang saat ini mungkin kami harus lakukan di rumah, tapi kami percaya Tuhan, kami akan kembali bersama-sama masuk di dalam gedung gereja secara fisik untuk menaikkan syukur, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karya salib itu tidak pernah gagal. Karya salib itu telah membuat aku dan mengangkat aku dari maut kepada kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan memberkati kita semua.